Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, hadiri sosialisasi deradikalisasi terhadap pondok pesantren binaan Dewan Pimpinan Daerah DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap. Gelaran sosialisasi deradikalisasi terhadap pondok pesantren binaan DPW LDII Provinsi Jawa Tengah kali ini berlangsung di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa PPPM Trisukses LDII Cilacap, Jalan Albiso, Kecamatan Cilacap Utara, Kamis 28 Juli 2022. Sosialisasi tersebut dihadiri Bupati Cilacap, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, Binmas Polda Jateng, Forkompimda Kabupaten Cilacap, Forkompimkam Kecamatan Cilacap Utara, ulama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya, serta diikuti ratusan santri Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa PPPM Trisukses LDII Cilacap. Pelaksanaan sosialisasi deradikalisasi untuk Pondok Pesantren binaan DPW LDII Provinsi Jawa Tengah ini merupakan bentuk kerjasama antara LDII Provinsi Jawa Tengah dengan Polda Jateng, khususnya Binmas Polda Jateng, dengan target setiap tahun harus dilaksanakan keliling setiap kabupaten di Jawa Tengah, dan untuk saat ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap. Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, Singgih Trisulistyo, mengatakan tujuannya dilaksanakannya sosialisasi ini bagi para generasi muda santri yang dikelola LDII harus betul-betul memahami dan melaksanakan yang namanya deradikalisasi dan tidak menjadi pemuda santri yang radikal, tetapi menjadi pemuda santri yang komit terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sekaligus juga nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda pada hari ini adalah merupakan satu kegiatan sosialisasi deradikalisasi di pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh DPW LDII Jawa Tengah. Yang kebetulan untuk hari ini gilirannya adalah Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa di Trisukses, ya, PPPM Trisukses. Nah, ini merupakan kerjasama antara DPW LDII dengan Polda, khususnya Binmas Polda, yang memang targetnya adalah setiap tahun kita menyelenggarakan kegiatan ini keliling se-Jawa Tengah. Nah, tujuannya adalah agar generasi muda santri yang dikelola oleh LDII ini betul-betul memahami dan melaksanakan yang namanya deradikalisasi, tidak menjadi pemuda santri yang radikal, tetapi menjadi pemuda-pemudi yang moderat, yang komit terhadap Pancasila dan 45, berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus juga nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, menyampaikan terima kasih kepada pesantren Trisukses ini, yaitu dari mana kita mempersiapkan anak-anak muda dan bagaimana kalau anak-anak muda sekarang gagal mau dibawa kemana Indonesia ini, khususnya Cilacap, maka berpesan terhadap yayasan kepada para guru untuk mendidik anak santrinya agar berakhlakul karimah, kreatif, senang membaca, dan senang berdoa untuk Cilacap dan negara ke depannya. Jadi saya terima kasih dengan ada pesantren Trisukses ini. Jadi dari mana kita mempersiapkan anak-anak muda. Jadi kalau pendidikan anak-anak muda sekarang gagal, mau dibawa kemana Indonesia ini, Cilacap ini? Maka saya pesan kepada yayasan, kepada para guru santri, didik anak-anaknya yang berakhlakul karimah, yang mempunyai kreatif,
senang membaca, senang berdoa untuk Cilacap negara ke depan. Begini, deradikalisasi itu dalam rangka mengkonter radikalisme, ya. Dalam rangka mengkonter radikalisme tersebut, ini apalagi sebuah tema toh, adik-adik generasi milenial ini supaya kembali kepada ibu kandung pertiwi kita, ya, paham terhadap nilai-nilai kebangsaan, NKRI, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu supaya kembali kepada hitoh sana gitu, terhadap nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Itulah tujuannya diadakan sosialisasi deradikalisasi ini di pondok-pondok pesantren, bukan hanya di LI saja, tapi di seluruh Jawa Tengah kami mengadakan kegiatan itu. Kadang juga dilaksanakan di Polda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya atas nama wakil dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cilacap sangat menyambut baik, sangat mengapresiasi terhadap sosialisasi deradikalisasi di Pondok Pesantren Binaan DBW LDI Provinsi Jawa Tengah. Hal seperti ini tentu akan meminimalisir generasi-generasi muda yang ada di lembaga pendidikan Islam, di pesantren, dimanapun berada khususnya di Indonesia, agar dengan ini tentu kemudian akan tumbuh bagaimana seorang pemuda ke depan lebih mencintai tanah air, hubbul waton minal iman, sebagaimana yang disampaikan oleh para pendahulu kita. Bahwa generasi muda adalah merupakan aset bangsa. Harapannya minimal generasi muda kita mau dan mampu memainkan peran. Yang pertama perannya sebagai muwahhid, mempersatu, bukan pemecah belah tapi mempersatu. Yang kedua memainkan peran sebagai musyahid, melurus, jadi tidak main hakim sendiri. Ini. Yang ketiga adalah mainkan peran sebagai mujahid, pejuang, betul-betul pejuang. Itu pejuang, bukan hanya pejuang-pejuang yang cengeng, bukan, betul-betul berjuang itu demi tegaknya NKRI. Yang keempat adalah mainkan peran sebagai mujaddid, pembaharu. Era-era yang lama yang masih relevan bukan berarti harus dihilangkan, tapi harus mencari yang baru, yang lebih baik. Ini yang paling terakhir, bagaimana generasi muda kita supaya mau dan mampu dengan peran sebagai mu'addib, sebagai pendidik, minimal mampu mendidik dirinya sendiri. Itulah M5 yang dimainkan oleh para generasi muda sebagai aset bangsa. Sosialisasi deradikalisasi yang bertemakan penguatan nasionalisme dan semangat bela negara bagi generasi muda santri di era milenial menuju Indonesia Emas 2045 ini tidak hanya dilaksanakan oleh LDI saja, tetapi juga dilaksanakan oleh pesantren-pesantren yang lain, sehingga para generasi muda santri mempunyai wawasan kebangsaan nasionalisme yang luas, tidak radikal, dan mempunyai komitmen terhadap NKRI yang lebih baik supaya mewarnai NKRI di era emas di tahun 2045 mendatang. Dari Kabupaten Cilacap, Sartono PNV Channel memberitakan.